ngeliat gitu ya, beberapa kali orang bikin postingan udah mulai memutuskan untuk eksodus dari kota Jakarta gitu. Itu lebih dari 12 jam aku di jalan. Orang bilang kerja 8 jam sehari kalau bisa teleportasi. Iya. Biar ada nyari-nyari Oh, tuh iya, loh. iya. Gila, masa sekali ngeliat sejuta sih? Masa sih gitu. Tapi begitu aku sampai Jakarta dan melihat harga-harga semua itu, tempat makan segini, Iya. nonton kalau Aku ngerasa tuh harga-harga di Jakarta tuh nggak worth it nggak untuk worth apa yang it, kita betul. dapetin. Iya. Makanya jadi ketika aku bilang apakah lebih murah, enggak. Tapi Worth it atau Worth it. enggak? Sudah berusaha banget dapat kerjaan lagi dan itu susah banget dan itu bener-bener frustrating banget buat aku. Mengusahakan itu di Jakarta terlalu banyak saingannya, udah nggak sanggup. Ketika aku merasa di Jakarta tuh aku ditolak-tolakin, di sini malah jasanya dibutuhin gitu. halo Ibu. Halo, Ibu. Lala cantiknya semeton Bali. Halo yang nonton. Halo semua. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Semoga baik-baik saja. Betul. Ya, Ya. langsung aja ya kita. Seperti yang dilihat, Di istriku belum. Istriku masih pakai ini, masih iya. pakai bunga apa? Bunga-bunga pohon di Bali lah pokoknya itu ya. Kamboja. Bunga Kamboja. Berarti kita masih di Bali. di video ini gitu. Jadi kita mau bahas apa nih waktu masih di Bali sekarang ini sayang? Ya, sesuai dengan judulnya ya, kita intinya pengen ngomongin kayak kenapa sih kita memutuskan untuk keluar dari Jakarta. Betul. Mas dan juga kayak belakangan itu aku juga suka ngeliat gitu ya, beberapa kali orang bikin postingan atau kayak bikin di YouTube gitu pada bilang kayak kenapa orang-orang, dan ternyata banyak sih bukan kita doang, udah mulai memutuskan untuk transmigrasi ya, apa sih istilahnya? Keluar ya, migrate exodus Apa itu artinya? Exodus dari kota Jakarta gitu. Ketika orang-orang mungkin ngiranya oh iya banyak yang ke Jakarta, banyak yang datang setelah mungkin mencari kerja dan lain sebagainya ke Jakarta, tapi sebenarnya banyak juga yang keluar. Dan kita adalah salah satunya gitu. Nah, Betul. mungkin orang-orang itu punya alasan-alasan tersendiri. Cuman di sini kita mau share kenapa kok semoga ya ini beneran bisa, dan memang kita udah lebih bertekad ke arah sana bahwa kita mau keluar gitu. Betul. Kita salah satu orang yang keluar dari Jakarta gitu. Yes, benar. Alasan pertama, kenapa sayang? Dari kamu dulu. Tapi ini tapi ini perspektifnya kamu nih orang yang bahkan bukan orang Jakarta ya. Bukan, aku orang Jogja. Aku lahir di Jakarta nih, di Bekasi sih sebenarnya sih. Terus aku berapa tahun di sana ya? 4 tahun. Aku mengalami kecelakaan di sana karena kondisi trafiknya yang lumayan parah pada tahun itu ya. Lalu kayaknya setelah itu orang tua aku berpikir Jakarta was not safe Iya. for the kids. And then abis itu kita tahun 99 apa 2000 pindah ke Jogja. Jadi walaupun aku lahir dan ada beberapa tahun di Jakarta, aku tetap tumbuh besarnya di Jogja. Aku lamanya di Jogja segala macam, dan orang tua aku juga nggak ada yang bisa bahasa Jawa banget istilahnya. Iya, karena mereka orang Jakarta basically gitu. Tapi dan aku juga masih bisa connect Iya. hubungan muda karena ya sebenarnya ngobrol sama orang tuamu dulu. Betul. Itu kayak ngobrol sama om tanteku aja. Iya, gitu. iya. Lalu aku juga sampai kuliah sih, sampai lulus kuliah ketemu kamu itu masih di Jogja terus, nggak baru kerja itu pun karena ada panggilan, baru aku ke BSD waktu itu kan, baru Ya, mulai ke Jakarta BSD, terus ada kerja di Jakarta di daerah sana gitulah pokoknya, baru pindah-pindah ke Jakarta. Jadi aku baru akhir-akhir kayak 3-4 tahun belakangan ya mungkin ya, Iya, di kamu Jakarta, di Jakarta. gitu. Kalau aku dari kecil dan ketika titik aku kuliah, aku udah tahu aku nggak mau di sini. Makanya aku kabur ke Jogja. Kalau aku sempet sebagai pasti teman-teman yang dari kota-kota kecil ada lah pengen ngerasain tinggal di kota besar lah istilahnya ya, di mana gedungnya tinggi-tinggi gitu kan. Yeah. Jadi pasti ada kepengenan, aku sempat ada kepengenan itu. Puji Tuhan juga sudah pernah. Kesampaian. Setelah kesampaian ternyata aku juga tidak cocok ternyata. Jadi just because you want it doesn't mean it fits you. Paham Oke, ya? iya betul. Ternyata seperti itu. Iya, makanya menarik makanya. Ya coba mungkin kita mulai dari alasan pertama, mungkin dari kamu dulu deh, orang yang udah menyicipi dari orang luar gitu ya. Apa hal-hal yang kalau diri kamu pribadi ternyata setelah ke Jakarta kayak oh nih nggak cocok gitu? Pasti yang pertama kalau aku tuh waktu sebenarnya. Oke. Waktunya itu habis. Apalagi sebagai pekerja ya. Contoh terakhir aja yang waktu kita kan sama ke Jakarta sebentar, aku ke kantor ya waktu itu ya. Iya. Kita emang tinggalnya di Jakarta sih, di Tangerang ya waktu itu ya. Cuma kan emang sekarang realistically speaking
impossible lah buat kita tinggal di daerah yang dekat kantor. Iya, Ya nggak sih? secara uang ya. Iya, kita jujur aja ya, sebagai kita kan istilahnya middle class ya. Kita nggak akan mampu sekarang beli rumah di Jakarta itu. Iya. Realistik aja, kecuali kalian diwarisin rumah sama orang tua. Jadi kalau misalkan itu ya mau nggak mau, ya tinggalnya jauh. Aku dari Karawaci kemarin kan, karena keluarga kamu di Karawaci kan. Iya. Itu untuk kita PP aja, aku di Karawaci nggak ada public transport lagi buat ke Jakarta kan. Tolong Karawaci. Tolong, Tapi katanya please. mau buka MRT. Iya, Gak tahu tahun berhasil berapa. nego atau enggak. Tapi dari dulu tuh emang paling PR deh, KRL jauh. Iya, tapi kalau Karawaci udah ada KRL atau MRT ke Jakarta, itu ngebantu Oke, banget, itu oke. ngebantu banget. Teman-teman yang belum rumah di Cendana, itu Nah, itu dipertimbangkan. dipertimbangkan tuh. Nah, jadi selama ini kalau aku dari Karawaci ke Jakarta itu, yang pertama ada shuttle kan sebenarnya. Iya. Tapi shuttle-nya satu lumayan mahal. Berapa sih? 35.000 ya? 35.000 dulu, 25 setelah Covid Iya, 35 langganan. 35, PP-nya 70 berarti kan? Betul. Dan dia hanya ada pagi dan malamnya hanya ada sampai jam 7 kalau nggak salah ya. Iya, jadi pokoknya semenjak Covid itu dia bener-bener cuma kayak pagi doang atau Iya. malam doang. Sebelumnya enggak, sebelumnya siang-siang Itu juga dia. ada. Cuma sekarang nggak ada. Jadi kejar-kejaran mulu gitu loh. Udah berangkatnya kejar-kejaran, pulangnya aku harus buru-buru lagi melawan macet Jakarta untuk bisa ngejar shuttle itu Iya, kan. nggak sempet hangout. Itu nggak aja sempet main udah sama teman-teman. udah mode transportasi yang paling nyaman dan mahal ya. Iya. Itu paling nyaman dan mahal tuh. Aku masih harus buru-buru. Iya, benar sih, benar sih. Terus habis itu kemarin nyobain dari stasiun nih sayangnya. Aku naik KRL Sama naik kereta bandara. kereta bandara lumayan enak Batu tuh sebenarnya. Ceper. Tapi kereta bandara juga jauh. Sama-sama dari Batu Ceper sama Tanah Tinggi ya. Benar. Itu kan satu daerah tuh. Nah, itu Dari tempat kita tinggal ke sana aja tuh setengah jam. setengah jam. Aku nganterin dia aja PP. PP sejam ya. Nganterin KRL loh, bukan ke kantor ya. Baru nyampe kantor Terus pulang ya, lagi. 1 jam. Jadi dia 1 jam tuh nggak melakukan aktivitas apa-apa selain nganterin Iya, aku iya, doang. cuma nganterin Itu kan doang. udah kebuang waktu ya. Iya. Nah, aku setengah jam sama KRL nih. Kemarin sempat telat cuma berapa sayang? Kita baru mendarat keretanya jalan ya. langsung iya 2 menit. Aku harus nunggu setengah jam sampai kereta selanjutnya jalan. Cuma gara-gara berapa menit aku ketinggalan. Dari yang kantor biasanya mungkin aku jam 11 sudah sampai, karena aku jam 11 kan masuk ya, bukan jam 9. Itu jadi jam 12. Jadi aku ikut langsung lunch masuk gitu loh. Itu cuma gara-gara telat datang kayak 5 menit gitu ya. Iya. Itu baru perjalanannya lagi aku dari itu ke KRL di Cawang. Itu berjalan kurang lebih 1 jam, 1,5 jam lah, tergantung KRL-nya on time apa enggak. Belum dari Cawang ke Cawang kantor. ke kantor lagi masih naik Gojek lagi. Itu kayak aduh, itu baru berangkatnya. Iya. Pulangnya hal yang sama dibalik. Belum kadang-kadang ingat nggak waktu kita di BSD? KRL ku pernah mogok. Oh iya, mogok. Dia kurang 1 stasiun ya. Akhirnya aku jemput ke stasiun Kita mau ke sebelumnya. Cisauk, di Serpong mogok. Iya. Akhirnya aku jemput kamu di Serpong karena dia nunggu Cisauk nggak nyampe-nyampe Ada kereta mogok di tengah Iya, ada stasiun. kereta mogok. Duh, tapi ya itulah, ada hal-hal kayak gitu yang istilahnya aku berangkat jam 8 ya, jam 8 jam 9 dari rumah. 9 lah ya. Sampai rumah lagi itu jam 11 malam. Iya. Itu lebih dari 12 jam aku di jalan. Orang bilang kerja 8 jam sehari kalau bisa teleportasi. Iya. Kalau bisa dari rumah udah sampai meja kantor gitu, 8 jam. Kalau enggak at least 10-11 jam di Jakarta ya. Jadi istilahnya aku tuh mikir, yang pertama, ini waktunya udah gak ini banget. Waktunya udah capek banget. Sampai rumah mau ngerjain kayak hal-hal lain juga aku udah, ya ampun, udah gak ada tenaga. Di kereta kan juga kita gak mungkin buka laptop ya. Jadi menurutku secara waktu, secara produktivitas itu malah jadi anjlok banget karena tinggal di Jakarta gitu kan, kemana-mana jauh. Ini baru ngomongin kerja, belum kalau kita lagi mau ke acara teman-teman yang ada di Jakarta gitu kan. Itu kalau aku salah satu yang lumayan besar itu sih sayang. Sama, aku juga. Aku for your information, aku tidak pernah bekerja di kantor sama sekali. Ya pernah, maksudnya kalau misalnya dia sudah datang ya, cuman lagi ada acara gitu. Kalau sehari-hari hybrid gitu. Kenapa? Karena dari pertama kali mulai untuk berkarir, selama di Jakarta aku bilang sama diriku sendiri aku tidak mau kerja di kantor. Kenapa? Karena itu aku tidak mau seperti itu, karena aku sudah melihat salah satu orang tua aku bekerja seperti itu dan aku kayak aku nggak mau. That's not for me ya, kayak gitu. Aku nggak anti WFO ya, karena kalau WFO di kota lain menurut aku ya, misalnya orang yang WFO di Jogja atau WFO di Bali itu masih masuk akal, karena dari rumah ke kantor paling setengah jam, 1 jam, pulang lagi juga kayak gitu. Jadi berangkat terang, pulang terang gitu loh. Tapi kalau di Jakarta menurut aku nggak reasonable ya. Maksudnya ini bukan gimana-gimana, kalau teman-teman yang bisa dan teman-teman yang kuat itu salut banget.
Cuma kalau aku pribadi aku nggak mau kayak begitu, aku nggak bisa. Dan waktu memulai karir ya COVID itu juga, mulai karir COVID itu jadi pro dan kontra juga ya. Cuma pro-nya untuk aku adalah aku udah ngerasain remote working dan udah aku benar-benar mau stick di situ aja selama kerjanya masih di Tangerang. Dan waktu itu maksa benar-benar secara conscious mikir gimana ya caranya biar aku bisa nggak kerja kantoran di Jakarta gitu. Even waktu kuliah ngambil pariwisata pun niatnya itu gitu loh, biar aku kerja nggak usah di kantor di Jakarta gitu. Sebenarnya tujuannya gitu. Dan puji Tuhan sih selama ini ya nggak perlu, belum perlu kayak begitu ya, meskipun jadi miss out beberapa opportunity, tapi namanya juga pilihan hidup gitu. Cuman kalau aku pribadi itu karena ya waktu gitu, atau misalkan juga kalau aku mungkin nextnya ya, kalau aku pribadi adalah alasan aku pindah adalah quality of life gitu. Itu betul. Dari aku kecil, aku tuh suka banget nonton TV gitu ya. Dan aku suka ngeliat di TV kayak, oh orang tuh ikut Amazing Race, bisa jalan-jalan keliling dunia, ternyata kayaknya enak ya gitu. Dan nonton hal-hal kayak begitu untuk anak kayak aku yang dulu jadwal sekolah aku tuh cuman bangun jam 5 pagi, setengah 6 udah dijemput antar jemput, berangkat ke sekolah, beraktivitas, pulang sekolah, les, jalan kaki di daerah yang sama sampai jam 5-6 sore. Ekskul dulu, abis ekskul les, abis les pulang lagi naik kendaraan sampai rumah ngerjain PR, tidur. Setiap hari kayak gitu hidupku, literally. Yang tahu sekolahnya penabur, saya anak penabur. Itu hidupnya udah kayak gitu aja. Terus aku tuh bener-bener yang kayak, ini masa emang hidup gini-gini doang ya. Aku tuh stres banget, bener-bener kayak itu puncak kestresan orang. Aku tuh waktu SMA itu, jadi ketika orang mungkin sekarang burn out atau kayak ngerasain stresnya waktu udah kerja, aku udah ngerasain itu dulu pas SMA gitu. Jadi aku tahu kayak aku nggak bisa berkarir yang kayak gini. Bisa gila aku. Dan maksudnya kalau dia yang cocok nggak apa-apa, tapi aku nggak bisa gitu. That's why aku decide untuk aku jadi waktu for context pas kuliah itu aku dapet UI atau UGM gitu sebenarnya. Dan UI ini harapan orang tua aku banget ya, karena mereka berdua juga lulusan UI gitu. Dan aku berpikir kayak jurusannya sama lagi. Cuman aku berpikir kayak gila, kalau aku stay di sini aku hanya melanjutkan kehidupan day to day yang kayak gini doang. Bisa nggak ya? Aku ngerasa nggak bisa. Udah nekat aja berangkat, yang ngambil yang UGM gitu istilahnya. Akhirnya berangkatlah aku ke Jogja, dan itu pertama kalinya hidup tuh nggak cuman kayak gitu doang kayak tadi aku diskusikan gitu ya, kayak aku share. Ternyata aku ingat ada satu momen di mana waktu itu aku lagi jalan-jalan sama temanku ke Borobudur. On a random weekend, kita di satu toko Borobudur, terus udah gelar kain, terus tiduran aja, terus ngeliatin Borobudur, tiduran di atas rumput. Ini pada saat Borobudur masih open for public ya? Iya, masih open for public ya, masih open for public. Iya, dengan biaya aku tuh tiketnya masih 35.000 aku ingat, sama dengan tiket bioskop di Jakarta. Iya. Ya ampun, dengan uang 35.000 aku bisa kayak gini ya gitu. Dan apa yang biasa aku nonton di TV gitu ya, nonton di Amazing Race atau nonton di film-film lain tuh ternyata bisa kejadian, dan itu rasanya sangat menyenangkan gitu. Bisa menghidup udara segar, ngeliat ijo-ijo. Waktu itu bayar Borobudur 35.000 ya, tapi setelah itu aku jadi melakukan hal-hal yang sama, cuma cari-cari candi 5.000 juga banyak gitu. Dan itu jaraknya dari kota cuma setengah jam doang. 1 jam. Betul, no macet, no apa ya kalau misal lagi nggak zaman liburan gitu. Jadi aku yang kayak bahkan dengan amount uang yang sama tuh bisa mendapatkan tipe-tipe kenikmatan yang berbeda gitu, tipe-tipe entertainment yang berbeda. Belum lagi perkara tadi udara, terus perkara kualitas opsi makanan dan lain sebagainya. Itu yang at least waktu Jogja ya, aku membandingkan Jogja dengan rumahku di Tangerang, aku kayak kok enak ya di sini ternyata ada pilihan hidup yang lain yang lebih nikmat gitu, yang bukan buat aku lebih nikmat gitu, menyenangkan. Dan ternyata itu bahkan kebukti juga ketika kita lagi pindah-pindah ini lagi, yang sekarang kita lagi di Bali ya gitu. Sama gitu, ini weekend kemarin, coba tadi ngomongin soal yang kayak waktu seharian ya. Kita kemarin tuh baru aja berenang ke pantai Uluwatu ya. Uluwatu tuh sekitar itu 1 jam jauh lebih. Banget dari itu sini. Jauh banget menurut kita dari sini, tapi itu cuma 1,5 jam. 1,5-2 jam Ya, lah. Kalau macet 2 jam. Kalau macet, tapi 1,5 jam. Cuman kita tuh di set ke Uluwatu lagi tuh jam 3 sore ya. jam 3 sore sih kayak
Ais bosan masa di rumah doang nih kita weekend. Kita habis gular-gular seharian ya. ya. Kita habis gular-gular kayak Uluwatu yuk, Uluwatu. Jalan lah kita ke Uluwatu 2 Naik jam. motor ya, Naik bukan- motor. 2 jam ya kita. 2 jam karena aku Bukan 2 jam di pantainya. Oh, di pantainya iya. Iya, di pantainya 2 jam nonton sunset, berenang, Iya. cuman bayar per orang tiket masuk 10.000, parkir 1.000 Itu- motor. Itu parkir bahkan bayarnya berarti bisa pakai koin doang Bisa loh. pakai koin doang, baru 1.000 gitu dengan mengeluarkan 21.000 bisa menikmati pantai, berenang, lihat Bagus sunset, banget. cakep banget, bener bagus banget. Terus udah habis itu kita makan malam segala macam, balik gitu. Harinya nggak habis, pagi-pagi kita masih bisa golar-golar, malam-malam kita sore malam kita masih have fun gitu. So, iya, jadi buat aku quality of life yang di offer, entertainment yang di offer di tempat-tempat di luar Jakarta itu lebih cocok gitu. Di Jakarta. Di luar Jakarta. Oh, di luar Jakarta. Ha. Kalau di Jakarta, kalau aku pribadi ya biasa kalau weekend ya kita paling Nonton. nonton, Main-main ke main ke mall, mall, ya kalau misalkan which is fun once in a while. iya, which is fun, kita enjoy di sini juga kita suka nyariin mall. Aku masih agak Tangerang ternyata, Masih. jadi kadang-kadang aku masih kayak, Kayak kemana sayang masih aku butuh ribut." mall, ayo kita ke Icon gitu. Kadang-kadang masih butuh five mall juga gitu. Ini aja kita mau ke Living World. Ini Kapan mau ya? ke Living World ya, masih kangen gitu. Cuman memiliki opsi lain tuh ternyata menyenangkan gitu. Iya. Dan kadang-kadang kalau di Jakarta tuh opsi-opsi lain yang selain itu tuh agak mahal gitu. Misalnya kita mau ke Peak, ya ampun makan berdua aja dia kayak hampir 100.000 Iya. cemilan-cemilan doang gitu. Jadi kayak ya itulah intinya yang membuat aku berpikir kayaknya kok di Jakarta kurang ya gitu. Nah. Apalagi kita mikirnya kalau udah mau punya anak, nanti anaknya tuh aku pengen anaknya tuh terbiasa gitu loh main sama alam, karena kita refreshing itu ke alam ya. Iya, buat kita begitu sih. Iya, jadi kayak aku pengen kayak dari kemarin aku ngeliatin anak-anak kecil juga lari-lari di pantai, mereka ngajak-ngajak anjing jalan di pantai, terus aku kayak sayang aku pengen kayak gitu kalau kita Iya. punya keluarga tuh anak-anaknya terbiasa di luar, terbiasa beraktivitas gitu, Nggak takut masuk air. nggak takut masuk air. Jadi mereka juga bisa melihat bahwa the world beyond screen itu is also fun gitu. Apalagi zaman sekarang kalau udah dikasih tablet segala macam, aduh kan sudah Iya, susah lepas ya. susah lepas. Tapi kalau ada yang lebih menarik dari tablet, mungkin Pasti dia mereka mau mau. lepas. Ya, dan unfortunately kan kalau di Jakarta susah Agak sulit, kayak gitu kan emang. Dan kalau misalnya mau ke tempat wisata yang aku nggak suka tadi tuh macet. Nah mau kayak sayang liburan yuk, maksudnya kita weekend Iya. kayak ke Peak yuk atau kemana 2 jam, 2,5 jam, pulang PP 5 jam lagi di kayak ngantor men. Karena di Jakarta itu tidak motorcycle friendly ya. Tidak motorcycle Jadi friendly ya. istilahnya ya kalau nggak naik motor, kalau nggak naik mobil itu sangat tidak nyaman. Iya kan nggak Ya bisa kan? lewat tol. Tapi kalau naik mobil macet dan mahal. mahal, Jadi- tolnya 50.000 lagi sendiri. Iya, ujung-ujungnya nggak kemana-mana lagi Iya, dekat-dekat situ. ujung-ujungnya di situ aja gitu. Jadi yang kayak ya jadi terbatas lah Iya. menurutku begitu. Jadi ya for me it's the quality of life Ya and benar. what life has to offer sih. Itu betul. Itu Alasan 3. continuing dari semua tadi itu ya. Yang ketiga itu lebih ke arah ke financial kalau aku. Kan nyambung dari tadi kita ngomongin harga ini harga itu. Ya. Itu cukup kerasa. Jadi mungkin kalau bisa ngomong apakah jauh lebih murah? Enggak. Tapi lebih murah ya gitu. Jadi Iya, ada beberapa opsi. Contoh aja nih kayak kita kemarin ngedate ya. Kita itu ngedate seharian ya sayang ya. Tadi buat kita ke tempat wisata habis 21.000 ya kan. Habis itu kita pulang makan pizza berdua satu loyang nih. Gede banget. Satu loyang tuh cuma habis 100.000 lebih lah sama minum ya, 120-an kurang lebih 120 itu tapi sama minum. Habis itu udah itu udah 120 sama 20.000 tadi kan. Iya. Jadi 150. No parkir lah. ya, no parkir ya. Iya. Jadi nggak bayar Iya, parkir. nggak bayar parkir. 150 sama bensin lah nanti kita isi 10.000 paling kan naik motor. 150 itu kita udah dapat makanannya udah enak banget, kita menikmati pantai dengan waktu 2 jam. Bahkan kalau mau lebih bisa, cuma kita decide cuma 2 jam kan. Iya. Terus habis itu udah 150.000. Terus kalau kita mau agak mewah dikit 300.000 ke Beach Club Melasti. Tapi 300.000 itu bahkan bukan tiket masuk ya. Makanan kita harus purchase gitu. Dengan segitu kita waktu itu pernah seharian ya, dari siang sampai malam bener-bener di situ. 300.000 gitu loh. Dengan makanan yang enak, minuman yang enak, udah full gitu lah istilahnya. Benar-benar. At the same time di Jakarta kita agak kesusahan untuk cari buat kita yang seperti itu ya. Ini kalau kita ngomongin mungkin again ya, nanti ada yang ngomong kayak, iya tapi kan bisa murah gini. Kita dengan standar of lifestyle yang sama. Ya. Ya, jadi kan ya orang-orang kan punya kayak standar lifestyle. Kalau kita sih kayak mahal banget enggak, kita juga nggak suka yang luxury. Maksudnya bukan terlalu fan of yang luxury banget, tapi yang nggak bisa terlalu apa ya? Kita suka menikmati lah kalau pengen makan pizza kita makan pizza gitu. Pengen agak menikmati lah, nggak mau yang ini banget tapi pengen yang menikmati juga gitu. Jadi
Tapi di Jakarta itu opsinya nggak ada buat yang kayak gitu. Ya. Jadi kita kemarin baru bahas opsi ngedate untuk middle class seperti kita itu apa? Iya. Kemarin aku baru ngomong gini ya, kita lagi makan kan, terus aku ngeliat nih kayak ada anak-anak kuliah nih, anak-anak ABG Iya. Terus aku mikir, dulu untung kita pacaran di Jogja. Di Jogja dulu. Jadi masih masuk juga tuh budget anak-anak kuliah buat ngedate gitu masih ya. Murah kayak, waktu itu ya. Iya, masih murah, terus masih masuk lah. Terus kemarin waktu ngitung-ngitung waktu lagi di Bali juga kita ngapain, terus kayak masih masuk lah, ini mirip sama waktu kita kuliah di Jogja ya. Terus aku bilang, anak-anak di Jakarta atau Tangerang gitu kalau ngedate itu dia gede banget ya duitnya. Dari mana duitnya? Baru kemarin ya itu aku bilang kan, mungkin ada yang pernah nonton videonya yang masalah ngedate di Jakarta, si Edgar adanya Ridri Tika itu loh. Kan sempet banget ngomong sehari sama Pandu ya. Sama Pandu kemarin. Dia bilang sekali ngedate bisa sampai 1 juta. Gila, ya kan? Kita nggak pernah seumur hidup aku pada saat itu kayak gila, masa sekali ngedate 1 juta sih? Masa sih gitu. Tapi begitu aku sampai Jakarta dan melihat harga-harga semua itu, tempat makan segini, nonton kita di BSD murah ya di Bris kan. 35.000. Tapi kalau kamu nonton di GI bisa cepet kan? Iya sih, mikir Iya kan? my God, ya juga iya, itu buat nonton berdua aja bisa 200-300 ribu baru nonton. Makan misalkan kayak di Sushi Tei atau di mana gitu kan, bisa berapa 500 ribu lagi. Itu baru makan sama lu 800 ribu. Iya. Makan sama nonton doang gitu loh. Iya juga ya. Iya juga ya. Iya. Oh my God, bener lagi. Itu belum ngitung bensin, belum ngitung tol ya. Ini 1 juta aku bilang ya pantas 1 juta ya kalau Bisa kayak jadi gitu. ya. Dan itu yang aku sebut tadi hanya nonton dan makan sushi ya. Iya. There's nothing fancy. Iya, There's nothing hal fancy. normal ya. Iya, maksudnya itu bukan sesuatu yang kayak uncommon gitu loh. Kalau yang uncommon kan mungkin makan kayak omakase ya yang gitu kan. Itu bisa berapa juta lagi. Iya, bener. Ya, itu jadi kayak nggak ada opsi buat kita yang bisa kita nikmati gitu ya istilahnya ya, dengan budget yang kita mau keluarkan istilahnya. Iya gitu kayak gitu. Aku emang anaknya agak hemat ya. Tiap kali di Jakarta tuh orang tuh masih kayak mikir, masih agak berberat hati gitu. Tapi di sini tuh dari kemarin dan juga di Jogja tuh so far ketika mau keluar kayak ya emang masuk akal sih, emang seginian worth sih it. menurut aku Jadi, worth it. istilahnya kayak emang Iya bener, aku ngerasa tuh harga-harga di Jakarta tuh nggak worth it untuk apa yang kita dapetin. Iya. Makanya jadi ketika aku bilang apakah lebih murah, enggak. Tapi worth it atau enggak. Jadi kita beberapa kali juga makan di sini lumayan mahal ada ya. Kayak sekali 2 kali makan kayak 300 ribu gitu. Cuma enak. Iya. Jadi dan memang maksudnya kayak worth it gitu. Iya, kalau di Jakarta kayak gini doang harganya segini. It's just the experience gitu kan. Kita pernah makan di satu tempat steak yang lumayan mahal juga kan waktu itu kan. Enak sih ya. Tapi enggak lagi. Iya, enggak lagi. Jadi cuma kepo aja karena orang-orang pada bilang ini enak banget nih, gitu. Penasaran dekat apartemen lagi. Iya, bisa jalan kaki. Iya, terus sudah kita samperin ke situ pas aku makan. Enak sih, cuma enggak segini sih angkanya. Enggak worth it dengan angka itu. Iya, jadi kayak waktu itu ya udah sekali aja lah, yang penting udah nyobain ya. Terus kalau di Bali tuh sama di Jogja ya, dua-duanya menurutku begitu kita makan, ini kita nyebutnya banyak makan dari tadi ya. Kalau kita makan sih, kita makan sama jalan-jalan udah itu. Kita kalau ngedate dua itu, kalau makan atau jalan-jalan, ketika harganya agak mahal itu so far selalu worth it ya. Iya. Sedikit lebih mahal tapi pas makan, emang enak banget ternyata gitu. Makanya. Gitu. Betul. Jadi itu dibilang lebih murah enggak, tapi with the same price you can get better here. Ya, gitu ngomongnya. Get better. Dasar tadi pizza yang kita makan juga kayak kayaknya orang Italia asli yang punya. Aku nggak tahu. Tapi dengan angka budget pizza segitu, biasanya di Jakarta dapetnya Pizza Hut. Atau Domino's. Kalau mau yang fancy dikit yang dimasak sama chef gitu lebih mahal lagi, nggak dapet tuh harga segitu. Di Jogja ada kayak Nanamia, Medi. Iya, itu yang punya orang bahkan, sana asli. Bahkan under 100 semua kalau di Jogja. Under 100 semua ya. Enak itu sih. soal worth it-an itu. Cuman memang kebetulan karena kita nyobainnya tuh Tangerang, Jogja, Bali so far. Dan ini adalah kalau nggak salah 3 kota dengan harga properti termahal. Oh itu betul. Jadi salah satu yang waktu bikin kita pengen move adalah hitungan kita adalah kita kan ya kita middle class ya hitungannya ya. Dan sebenarnya puji Tuhannya angkanya juga cukup cepat ya income-nya naiknya dalam waktu yang singkat gitu dalam skala karyawan ya. Yes, karyawan manusia ya. biasa dengan skala karyawan. Cuman setelah kita hitung-hitung tuh nggak masuk. Maksudnya kayak nggak bisa beli rumah ini. Maksudnya kita tuh nggak masuk sama sekali. Iya nggak masuk gitu. Makanya kenapa kita gak langsung beli rumah ketika married gitu. Instead kita beli mobil karena kita udah tahu kita mau jalan-jalan. Jadi kan. kita emang secara banyak orang yang kayak nggak berani beli mobil gitu kan. Tapi kita emang udah mikir
itu kebutuhan kita akan lebih banyak di iya. situ. Tapi kita memang sampai titik ini kita belum punya rumah. Ketika teman-temanku mungkin pas nikah udah pada punya rumah dan lain sebagainya gitu. Karena menurut kita rumah itu akan mengikat kita dengan suatu kota. Dan waktu itu di Jakarta menurutku hitungannya nggak masuk. Enggak. Tapi ternyata di Jogja dan di Bali juga mahal. Kalau Jadi kita itu ngomongin memang rumah ya. jadi memang itu kenapa kita bilang apakah kita akan stay di sini for good? Belum tentu. Belum tentu karena memang kita masih belum menemukan kota dengan harga rumah yang reasonable. Dengan income middle class. Ya memang mau nggak mau ya harus KPR atau apapun itu sih kayaknya. Cuman ya itu somewhere lah karena kita masih akan pindah-pindah lagi. Kita masih mencari sih. Cuman ya selain daripada properti sih, ya itu tadi soal financial kita melihat lebih masuk lah gitu istilahnya. Sehari-hari ya. Dengan sehari-hari. Tapi mungkin juga tuh into comparison kita ngomongin kayak gini karena dapetnya remote working, jadi kita berkeliling itu dengan amount gaji yang sama ya. Jadi di Jakarta, Jogja sama. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngebandingin dengan, iya tapi kan UMR daerahnya segini gitu, mungkin unfortunately kita bukan contohnya gitu, bukan contohnya. Jadi kita membandingkan dengan dengan amount of income yang sama di 3 kota yang berbeda, apa yang terjadi gitu. Jadi yang terjadi ini gitu intinya. Jadi ya itu yang membuat kita kayaknya ya emang nggak keluar. Kita akan keluar dari Jakarta sih kalau bisa nggak balik lagi ke sana. Dan memang dalam beberapa bulan terakhir ini sudah ada kesempatan ya sebenarnya ya. Ada opportunity. Aku ada opportunity waktu itu cukup besar di Jakarta, tapi setelah aku doain banget aku yang kayak nggak lepas, I cannot build a life there. I just cannot gitu istilahnya. Dan kamu juga harus melepas salah satu opportunity. Juga kemarin besar banget ya. Lumayan, tapi ya itu kan pilihan. So far kita lega. Dan sebenarnya interestingly enough kita justru menemukan opportunity baru ya. Iya, jadi open malah. Iya, di kota-kota di mana yang kita di ini puji Tuhannya malah di setiap datang kota ada klien. Iya, di Jogja udah ada satu. Di Bali kita lagi pitching sama satu. Iya, jadi mungkin for konteks kita bekerjanya di bidang digital. Lebih ke arah mungkin IT, software, website. Aku lebih ke arah marketing dan lain sebagainya gitu. Dan ini sedikit ini aja ya. Jadi ketika posisi kita meninggalkan Jakarta itu memang aku lagi tidak punya pekerjaan dan sudah berusaha banget dapat kerjaan lagi, dan itu susah banget, dan itu benar-benar frustrating banget buat aku gitu loh. Apalagi dengan adanya AI, karena salah satu yang terdampak AI itu pekerjaanku gitu. Jadi aku tuh sangat stres yang kayak gimana aku kok nggak bisa dapat kerja gitu. Tapi ternyata setelah keluar, ini hipotesis aku ya. Buat teman-teman mungkin juga lagi struggling banget karena nggak dapat kerja corporate lagi gitu, kerja office. Kalau terutama yang kerja di digital, startup masanya udah lewat sih. Udah. Sekarang itu malah yang lagi in adalah either satu kayak kamu, kayak jadi bekerja remote dengan perusahaan luar negeri yang mau nge-hire kita terus cari angka yang sama-sama happy, atau membantu bisnis-bisnis konvensional untuk digitalisasi. Iya, dan betul. Itu kalau kita mau mengusahakan itu di Jakarta terlalu banyak saingannya, udah nggak sanggup. Udah terlalu kayak saingannya terlalu berat. Skalanya terlalu besar. Kita kalau di Jakarta itu butuh modal yang gede banget dan kita nggak ada modal itu sih. Betul gitu. Tapi ternyata ketika kita jalan ke Jogja, ketika kita jalan ke sini, double gitu, ternyata ada bisnis yang kayak industri pabrik kamu ya, terus di sini juga travel yang kayak sesimpel kayak tolong bikinin website dong, tolong bikinin itu, dan waktu ditanya ternyata di sini belum terlalu banyak ya yang cukup fasih dalam hal digital, dalam hal digital. Terus kita yang kayak oh ya boleh, karena kan kita punya skill ya. Jadi ternyata ketika aku merasa di Jakarta tuh aku ditolak-tolakin, di sini malah jasanya dibutuhin gitu. Oh ya boleh gitu. Jadi ternyata opportunity tuh ada gitu. Itu satu hal penemuan sih aku pribadi, yang kayak ketika kita pindah kota itu kan kehidupan di situ juga berbeda, industri yang maju juga berbeda gitu. Benar, dan maksudku juga mungkin kalau di luar itu ya, itu kan tadi kita ngomongin bisnis sesuatu ya. Tapi kalau misalkan orang kerja pun, misalkan emang gajinya kan most likely bakal lebih kecil ya kalau mereka tinggal pindah lebih kecil. Ya. Tapi again kayak kita bilang tadi, quality of life-nya bisa naik, biaya hidupnya bisa turun juga gitu loh. Paham gak sih? Dan banyak waktu. Itu makanya. Jadi karena di sini ternyata setelah kita ngobrol sama teman-teman yang di sini,
itu banyak banget yang kerjanya tuh kayak oh ya aku kerja di A, B, C, Bener. dan mereka masih bisa ke pantai. Betul, Karena ada itu waktu. maksud aku. Jadi bisa punya banyak side gig, nggak harus menggantungkan hidup kepada satu Betul, income itu. doang. Iya. Itu menarik banget sih Kayak tadi kalau menurutku. yang aku cerita di awal tadi masalah waktu kan tadi udah 12-14 jam ya kita habis buat kerja doang kan. Nah, yang itu aku maksud tadi, sedangkan kalau misalkan kita punya waktu lebih, itu kita bisa bikin side gig yang lain gitu loh. Iya, Bikin side gig yang lain yang dimana kita tuh bahkan mungkin bisa kasih income lebih gede daripada gaji utama kita. Iya, ya kan? benar, iya, benar. Itu makanya. Jadi opportunity yang hilang ini sangat sayang menurutku jadinya karena waktunya nggak ada. Iya benar, kayak waktunya tuh instead of waktunya dikuasain sama kantor, tapi waktunya dikuasain sama kita. Berapa persen kita kasih ke kantor, berapa persen kita kasih side gig, berapa persen buat jalan-jalan, Benar. berapa persen buat keluarga Betul. gitu istilahnya. Jadi itu sih sama tadi ya waktu ketika ngomongin waktu buat naik KRL ke Jakarta, tidak hanya waktu, itu uang juga itu. Iya. Itu uang juga. Itu juga ini tambahan dikit. Itu juga emotional toll loh. Iya itu. Kayak ternyata kalau misal tuh dihilangin ada banyak unnecessary konflik yang bisa dihindari. Contoh, kayak kita tuh kan sering banget ngobrol ya. Kayak sangat terbuka, ada pikiran apa langsung kita ngomong gitu. Cuman lucu banget kemarin waktu yang ngomongin KRL itu, ada satu momen dimana aku tuh pengen banget cerita sama kamu. Terus aku jemput kamu, aku jemput kamu, aku udah ngeliat, wah mukanya dia bete banget nih. Maksudnya mukanya dia udah capek banget. Dia duduk, akhirnya aku nahan. Aku jadi kayak jangan cerita sekarang, kasihan sama dia. Terus aku jadi mikir kan, nggak enak banget ya. Maksudnya kayak kan jadi ada restrain gitu loh dalam hubungan meskipun ya ini nggak selalu terjadi, cuman jadi lebih ada yang kayak nggak bisa nih ngomong ini sekarang, nggak bisa ini, nggak bisa itu, terus nanti udah hilang duluan, atau kayak dipendem aja. Itu sih menurut aku kalau terlalu sering terjadi itu nggak menjadi Build dampak positif sih. Iya, dalam relationship tuh juga jadi yang kayak kamu ada capek apa, aku ada capek apa, kita nggak bisa communicate karena secara fisik kita sama-sama capek. Itu akan lebih menyulitkan untuk membangun relationship yang happy gitu, happy dan healthy. Jadi kayak ya aku kemarin yang kayak jadi berempati kayak ya semangat ya, kayak aku jadi yang kayak ini yang kalau misalnya kayak istri pengen ngobrol tapi suami pulang udah capek, kasihan gitu misalnya, karena ya itu intinya adalah ternyata hal-hal seperti itu mungkin nggak selalu ya, tapi mungkin bisa dihindari ya ketika tidak menghadapi KRL dan tidak ada KRL ya harus keluar dari Jakarta. Benar. Gitu sih kalau misalnya yang dari kita ya. Dari kita ini again pengalaman ya, maksudnya bukan cuma mungkin beda-beda juga ya orang-orang kan ya, kan kebutuhan juga beda, tapi ini dari yang sudah kita alami karena kita udah pernah bekerja di Jakarta juga, pernah tinggal di Jogja, di Bali, at least 3 kota ini kita merasakan seperti itu sejauh ini kan. Iya benar. Jadi ya nggak tahu, mungkin ada yang mendengarkan terus kalian lagi kayak Jakarta nggak ya, I don't know, maybe you need to take a leap of faith, karena jujur kita juga hampir tidak keluar dari Jakarta. Kita hampir banget. Iya, kita hampir waktu masa sewanya udah habis di apartemen, kita udah cek rumah ya, kita udah cek mau sewa rumah 1 tahun gitu. Sampai teman kita dia ngomong kan, kalau aku jadi kalian sih aku nggak mau ya tinggal di sini. Gitu. Itu bener gara-gara dia ngomong itu ketampar banget. Makasih Bro Anton. Ya makasih Bro Anton. Kalau bukan karena dia aku kayak kita lagi ngecek perumahannya dia soalnya. Kita di rumah dia waktu itu. Di rumah dia ngomong, aku jadi kalian sih kalau misalnya bisa remote pindah ya. Ngapain di sini? Iya juga ya kayak. Iya. Kenapa kita masih di sini? Karena memang dari awal juga kita udah tahu kita nggak terlalu pengen kan gitu. Dan waktu itu kan kayak pikirnya ya udah keluar dulu aja, kalau lama-lama di luar juga nggak betah, let's just go back. Karena kita juga sama Tangerang kita senang-senang aja, cuman kita pengen lihat ada yang better nggak sih. KTP kita juga Tangerang kok. KTP juga Tangerang. KTP kita masih Tangerang juga sekarang, benar. But then turns out I think so far we're liking other places. Tangerang will always be home. Will always be home. Tapi ya for living not yet ya, tidak menutup kemungkinan. Kita kan nggak pernah tahu ya, tapi cuma for this stage of life no. Kalau ada opsinya mungkin di bawah lah istilahnya ya. Tapi ini mungkin konteksnya adalah untuk yang memiliki cukup banyak freedom kayak kita ya, karena kita tahu mungkin ada yang harus ngurusin orang tua atau udah punya anak dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan ya ini buat pertimbangan sih, kalau misalnya you think kayaknya ini waktunya untuk mengatur strategi, karena ini harus diatur strateginya ya, mengatur strategi untuk kita pindah lah gitu. Ya
hopefully this is helpful videonya. Betul, tapi lagi jangan gegabah. Pokoknya strategi, pikirin dulu kalau emang ternyata kalian harus di Jakarta, ada kebutuhan di sana, don't leave gitu loh. Mau nggak mau stay dulu. Strategi sih, betul. So yeah, I think that's all ya for today's video. That's all for today. Kalau misalnya you found this helpful atau you have questions, boleh banget langsung drop di komen. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe untuk updated lagi nextnya video episode podcast berikutnya. Benar. Thank Thank you for listening.